Perkenalkan, aku wanita terkaya di kampungku. Keseharianku hanyalah merawat diri, ke salon, spa, bahkan aku sudah lupa rasanya menyapu lantai. Karena semua pekerjaan rumah sudah ada menangani, yaitu pembantuku. Suamiku tentu saja si tuan besar. Dengan perawakan gagah dan pakaian mahal yang sering ia pakainya, siapapun akan berucap jika suamiku adalah lelaki tampan. Orang-orang akan menunduk memberi hormat dan salam ketika suamiku lewat. Sosok lelaki yang sempurna. Uang melimpah, mobil mewah, serta pakaian bermerek, wanita mana yang tak tertarik melihatnya? Entah mereka janda, atau perawan bahkan yang bersuami pun akan terpana melihatnya. Lalu anakku, yang tersisa adalah putri cantik. Harapan satu-satunya penerus usaha kami. Apapun yang dia minta tak pernah kami menundanya apalagi kami tolak. Entah itu meminta handphone terbaru atau berlibur ke Eropa, sampai kalung berlian yang harganya cukup untuk makan kamu setahun. Iya, seperti yang kubilang, setiap permintaan akan kami berikan tanpa perlu ia mengulangi permintaan kedua kalinya. Bagaimana? Menakjubkan bukan? Tapi kau akan lebih terkesan jika aku bercerita bagaimana awal kekayaan ini terjadi. Dulu rumah tangga kami tak lebih dari seorang suami istri yang sangat kekurangan, bahkan melebihi dari kata miskin. Pindah dari satu tempat kos ke tempat kos yang lain hampir tiap bulan kami lalui. Bukan karena kami tak nyaman dengan tempatnya, tetapi si ibu kos sudah bosan menagih janji yang kami berikan untuk membayar uang kos. Maka dari itu kami diusir dan selalu berpindah-pindah tempat. Dan makan pun juga seadanya, bahkan sering kami makan cuma sekali dalam satu hari. Suamiku, dulunya hanya seorang pesuruh, menunggu perintah, yang harus selalu mengangguk tanpa alasan apapun, apalagi membantah. Demi sesuap nasi untuk kami sekeluarga. Karena hanya dari situ suamiku mendapatkan penghasilan. Suamiku tak pernah dapat memberi uang lebih. Jangankan lebih, sekedar cukup saja sudah membuat aku senang. Singkat cerita lahirlah anak pertama kami, dan itu menambah tanggung jawab suami. Sungguh malang sekali nasibmu nak, karena lahir di tengah kesulitan. Ia tak pernah merasakan nikmatnya rasa manis susu sapi, atau indahnya berkunjung ke tempat-tempat wisata. Yang ia tahu hanyalah keluarganya seorang kaum rendah dan rumah tangga mereka yang sangat miskin. Bagaimana? Sudah tergambar bukan betapa si nyonya besar ini punya masa lalu yang pahit dan menderita. Lalu bagaimana keadaan bisa berbalik seperti sekarang? Tak tahan dengan penderitaan ini, memaksa kami mengambil jalan pintas. Berbekal sedikit keberanian, kami datangi gunung itu, sebuah tempat yang indah dan di dalamnya banyak tersimpan berbagi cerita mistis. Lantas sang juru kunci memerintah berbagai ritual, yang akhirnya membawa suamiku dalam acara pernikahannya sendiri. Ia menjadi mempelai pria yang akan memperistri dari bangsa jin. Ya, kau tak salah dengar, memang begitu yang aku ucapkan barusan. Pernahkah kau bayangkan dalam hidupmu, bahkan dalam mimpimu, kamu akan mempunyai madu makhluk halus jin? Tapi kenyataan ini terjadi kepadaku, dan kurasa tidak setiap orang dapat mengalami ini. Aku tak melihat pernikahan suamiku, karena aku dijadikan sebagai medium. Jin itu merasuk ke dalam tubuhku. Proses ijab kabul pun tak berjalan lama, mungkin bangsa jin tak suka membuang-buang waktu. Beberapa jam berikutnya aku tersadar, dan beberapa jam selanjutnya aku menjadi si nyonya besar. Singkat bukan? Pesugihan menikah dengan jin yang kami jalani adalah salah satu cara paling aman di antara pesugihan lain, menurut saya. Karena tidak memerlukan tumbal nyawa. Pesugihan ini hanya membutuhkan sejumlah sesajen pada hari tertentu dan sebuah kamar khusus untuk ritual. Entahlah,
mungkin semacam kamar ritual kencan suami saya dan jin itu. Jin itu sangat cantik menurut suamiku, dari makhluk itulah kami diberi segala yang kami harapkan selama ini. Bahkan keinginan yang kami pikir hanyalah impian belaka. Betapa tidak, sebuah rumah megah lengkap dengan segala macam perabotan mewah, mobil terbaru, dan termasuk penghormatan dari orang-orang sekitar. Oke, saya lanjut, untuk mengetahui caranya. Suatu hari di saat orang lain, tengah menikmati sarapan, suamiku malah membawa dirinya ke Gunung Salak. Kau tahulah di mana letaknya. Ia menemui seorang juru kunci, kemudian juru kunci itu memerintahkan suamiku bertapa di suatu tempat, di atas gunung selama 40 hari 40 malam tanpa diperbolehkan membawa apapun kecuali lilin. Jangan katakan itu mudah, kau belum mencoba. Setelah bertapa selesai ia tempuh, maka setelah itu ia harus kembali lagi nanti sesuai hari yang ditentukan oleh juru kunci tersebut. Ketika hari yang ditentukan telah tiba, suamiku harus kembali ke sana membawa aku, istri sahnya, atau setidaknya izin dariku, dan tak lupa sajen berupa kemenyan, kelapa hijau, dan ayam cemani bakar. Dihadirkan pula 2 orang saksi dan seorang penghulu yang dalam ritual, hal ini menjadi urusan si juru kunci. Jin yang dipilih oleh juru kunci haruslah jin muslim supaya kelak tidak menuntut nyawa sebagai tumbal. Di sini kredibilitas seorang juru kunci, tampaknya akan diuji. Sayangnya pilihan juru kunci tersebut salah kepada suamiku. Sayangnya juga kesalahan itu baru kami ketahui setelah bertahun-tahun kemudian. Ternyata jin yang dinikahkan sama suamiku adalah jin kafir. Jin itu tidak akan bisa memberi kekayaan secara instan, tapi melalui kemudahan usaha-usaha kita sendiri. Efeknya sangat besar dan cepat menumbuh kembangkan usaha yang kita jalani. Saat tersadar tahu-tahu kita sudah kaya raya. Namun sayangnya anak sulung kami tak sempat menikmati kekayaan itu, karena sebuah kematian yang tragis merenggut nyawanya. Di saat keadaan kami sudah lebih baik, di saat kami mampu memberinya tidak hanya segelas susu sapi, bahkan beribu-ribu gelas susu sapi, ia malah pergi. Anakku divonis penyakit TBC yang menjadi penyebabnya. Benarkah? Aku sedikit tak mempercayainya. Soalnya sehari sebelumnya anakku tak ada tanda-tanda sakit, dan masih aktif bercanda layaknya anak yang sehat pada umumnya. Aku malah menganggapnya anakku sebagai tumbal jin itu. Coba ku dengar pendapatmu. Berbulan-bulan menyesali nasib karena kehilangan si sulung, akhirnya aku sedikit lupa peristiwa kematian anakku, dan mulai menjalani hidup lagi sebagai si nyonya besar. Aku tak mengizinkan diri untuk terus meratapi si sulung. Logikanya sederhana, kesedihan sedalam apapun bisa kulewati ketika berada di tengah kekayaan. Bagaimana menurutmu? Hingga pada suatu hari, bertahun-tahun setelah kematian si sulung, tiba-tiba aku jatuh sakit. Tanpa sebab yang jelas, suhu tubuhku naik drastis, dadaku sesak, seakan nafas ini mau berhenti dan entah mengapa bayang-bayang kematian terlintas di depan mata. Bisa kulihat wajah suamiku yang bingung serta kacau menyaksikan penderitaanku ini. Obat-obatan di rumah sakit termahal pun sudah masuk ke dalam tubuh ini. Ketika itu suamiku berfirasat jika aku adalah korban tumbal berikutnya. Pertolongan dari orang pintar juga tak membuahkan hasil. Perbuatan itu malah membuat jin, istri keduanya, Maduku, menjadi murka. Setelah aku, mungkin selanjutnya anak terakhir kami dalam benakku. Suamiku jelas mengetahui itu. Hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya, yakni dengan kematian suamiku sendiri. Maka secara alami pengaruh jin itu akan hilang. Konsekuensinya, mungkin aku terpaksa harus melepas gelar sebagai nyonya besar, karena lambat laun berbagai musibah akan datang silih berganti mengguras kekayaan sampai habis. Dan suamiku telah mengambil keputusan bijak.
Ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan sebilah pisau yang ditancapkan tepat ke jantungnya. Di kemudian hari orang-orang mungkin akan berkata, ternyata kekayaan tidak mampu mencegah seorang untuk bunuh diri. Mereka hanya beranggapan tanpa tahu polemik rumah tangga kami yang sesungguhnya. Akhirnya aku memang selamat dari maut, tapi seperti ku bilang sebelumnya, musibah datang bertubi-tubi. Usaha gulung tikar, karyawan membawa kabur uang, dan seseorang menipuku, dan sejumlah nasib sial lain datang menghancurkanku. Ya, setidaknya aku masih hidup dan diberi kesempatan merawat si buah hati hingga dewasa kelak. Aku syukuri saja walau namaku bukan lagi si Nyonya Besar. Hari demi hari berlalu dan kujalani kehidupan sehari-hari sewajarnya. Sebaiknya hindari saja berbagai persekutuan dengan bangsa jin karena mereka penuh tipu muslihat. Kuatkan iman dan nikmati saja hidup seadanya. Sekian ulasan ini, terima kasih.